menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi sulap abu yang bersesuaian dengan keterangan saksi Danu Fajar Subekti, saksi Rifaisal Samuel, saksi Martin Gabe diketahui bahwa barang bukti yang dikumpulkan adalah 10 selongsong, 3 proyektil peluru, 4 serpian, 2 magazen, 2 senjata, 1 jenis senjata jenis HS dan kedua jenis Glock 17. Kemudian ada 12 amunisi yang masih tersisa, ditambah 9 amunisi sisa dari jenis senjata HS dan dari awal saksi bekerja olah TKP sudah diawasi sehingga saksi tidak bisa leluasa dan bergerak untuk menemukan fakta apa yang terjadi di dalam TKP. Menimbang bahwa lebih lanjut, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf menerangkan pada tanggal 10 Juli 2022 malam, saksi Richard, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dipanggil ke lantai 2 oleh terdakwa dan Putri Chandrawati. Disampaikan nanti akan ada uang karena kami bertiga sudah menjaga Putri Chandrawati. Nanti terdakwa memberikan kami bertiga uang sejumlah. Kuat Ma'ruf mendapatkan 500 juta, saksi Riki Rizal Wibowo mendapatkan 500 juta dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu waktu itu sudah ada mendapatkan 1 miliar dan waktu itu sudah ada amplop 3 yang dipersiapkan. Menimbang bahwa saksi Richard menambahkan pada saat itu antara saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf mengobrol biasa, dikasih tahu oleh terdakwa isi amplop itu dolar. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada kami pakai HP apa? Saksi bilang HP dinas. Saksi adalah Redmi, HP Kuat Ma'ruf adalah Samsung. Lalu terdakwa bertanya kepada Putri Chandrawati, apakah masih ada sisa HP? Kemudian Putri Chandrawati mengecek sisa HP itu dan membawa 3 handphone iPhone. Lalu kami disuruh ganti handphone, kemudian pindahkan kartu dan HP lama. Dan untuk uang dan HP lama milik saksi Richard masih ada dan untuk uang 1 miliar yang ditunjukkan terdakwa belum diterima oleh saksi karena cuma ditunjukkan saja, kata terdakwa. Akan diberikan bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli tersebut. Menimbang bahwa saksi Richard membenarkan foto yang ditunjukkan di persidangan berupa terlihat foto ada saksi terdakwa Putri Chandrawati. Gelang Putri Chandrawati pada saat sidang kemarin sama. Di foto nampak masih ada tangan dan kaki yang sudah dilingkari merah. Terdakwa duduk di dekat saksi. Yang di depan itu adalah Putri Chandrawati. Ada uang 1 miliar dan kotak handphonenya. Dan kami disuruh ganti kartu pada saat itu. Pada saat terdakwa menembak, korban Nofriansah Yosua Huta Barat sudah jatuh tertelungkup dan saksi Richard membenarkan foto adegan reka ulang tersebut. Menimbang bahwa pada saat saksi berkomunikasi dengan terdakwa di Makobrimob, saksi cuma disuruh tetap konsisten saja oleh terdakwa, tetap kuat meskipun tidak ada tekanan dari terdakwa. Menimbang bahwa saksi Richard merubah keterangan pada tanggal 6 Agustus pada saat itu, saksi sudah di rutan Bareskrim. Saksi sendiri di dalam dan pada saat itu memang sedang stres-stresnya karena saksi tidak pernah mengalami kondisi seperti ini serta akan dilaksanakan pemeriksaan di lantai 4. Dan pada saat pemeriksaan belum ada penasihat hukum. Kebetulan ada junior saksi, lalu saksi meminta tolong untuk diambilkan kertas sama pulpen. Karena belum ada penasihat hukum, jadi saksi tulis kejadian yang sebenarnya. Sehingga ketika ada penasihat hukum, nanti tinggal disalin keterangan yang saksi buat. Menimbang bahwa saksi Ridwan Soplanit menerangkan, pada saat saksi Ridwan Soplanit masuk TKP melalui akses garasi, di dalam saksi bertemu dengan 5 orang, yaitu saksi Adnan Romer, saksi Prayodi, saksi Richard Eliezer, dan saksi Kuat Ma'ruf termasuk terdakwa. Begitu saksi mendekati terdakwa, terdakwa menyuruh saksi ikut masuk ke dalam. Kemudian masuk bersama-sama sambil terdakwa menceritakan kejadian tembak-menembak 2 anggota, yang satu di atas dan yang satu di bawah, di mana penjelasan itu mengalir begitu saja. Terdakwa pada saat datang mendapat informasi adanya peristiwa tembak-menembak antara saksi Richard dengan Yosua. Dan artinya tembak-menembak itu sudah selesai pada saat terdakwa sampai di Duren 346. Menimbang bahwa saksi Ridwan R. Soplanit menerangkan pula yang datang saat itu saksi Rifaisal Samuel, saksi Arsyad Daifa Gunawan, saksi Sulap Abu, saksi Martin Gabe, serta saksi Renhat Rajen Mendi.
semuanya 6 personel, dari mana pada saat olah TKP saksi dan anggota saksi merasa tertekan dan ditekan oleh terdakwa, sehingga bahkan saat olah TKP saksi dan anggota berada dalam pengawasan hingga pada saat saksi mau menyampaikan laporan pada pimpinan saksi dan tim olah TKP pada saat itu. Terdakwa sempat menyampaikan agar saksi silakan laporan tapi jangan dibuat ramai penanganannya, dan tim identifikasi pada saat itu mengalami penekanan juga. Bahwa pada saat saksi Rifaisal Samuel dan anggota sampai di lokasi kejadian dijelaskan oleh Kasat Reskrim pada saat itu saksi Ridwan Soplanit bahwa ada kejadian peristiwa tembak-menembak antara anggota di rumah Kadipropam. Setelah itu kami masuk sambil Kasat memberikan beberapa penyampaian terkait pembagian tugas di lokasi TPKP inti. Menimbang bahwa dari saksi Rifaisal Samuel menerangkan pernah dihubungi oleh saksi Agus Nurpatria perihal saksi diarahkan untuk diperintahkan berangkat ke Jambi mewakili Polres Jakarta Selatan. Karena pada saat itu Kasat masih kurang sehat sehingga saksi diperintahkan untuk mewakili Polres Jakarta Selatan untuk menyampaikan peristiwa dan proses penyelidikan sementara yang terjadi di Duren 346. Beberapa lama kemudian saksi mengirimkan KTP dan besok harinya di siang hari saksi berangkat ke Jambi. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Rifaisal Samuel diketahui pada saat proses CCTV tersebut masih di Polres Jakarta Selatan, saksi dihubungi oleh saksi Cut Putranto bahwa yang bersangkutan meminta CCTV atas perintah terdakwa. Kemudian saksi sampaikan, saksi izin pimpinan dulu. Saat itu Kasat agar ragu-ragu akhirnya mengiyakan diserahkan. Akan tetapi setelah diserahkan agar dikirim ke laboratorium forensik untuk diketahui hasilnya. Akhirnya di dalam proses saksi ke Jambi barang tersebut diambil oleh saksi Arsyad Daifa Gunawan dan saksi Martin Gabe. Pada hari Senin, Selasa, Rabu, saksi berada di Jambi. Yang berangkat ke Jambi adalah saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, Kombes Susanto.